Tuliskan saja ya. Jadi setelah 38 ternyata masih ada 33 baru X ya. Nah, jadi 42 ke 38 tuh kurang 4 ya. Kemudian 38 ke 33 kurang 5. Nah, kurang 1 kurang 2 plus 3, kurang 4 kurang 5. Nah, maka ya kalau kita lihat pola sebelumnya kurang kurang tambah, kurang kurang berarti berikutnya adalah tambah ya, dalam hal ini tambah 6. Nah, sehingga bisa kita simpulkan ya bahwa untuk soal ini X adalah 33 ditambah 6 sama dengan 39. Dengan demikian untuk nomor 1 ini kita pilih jawaban C. Nah, berikutnya kita lanjut dengan soal nomor 2. Nah, di antara bilangan-bilangan di bawah ini yang paling besar adalah ya. Nah, yang paling besar adalah, nah kita lihat ya per masing-masing pilihan. Bapak copy dulu ke sebelah kanan. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, pertama ini 20 per 21 ya. Nah, 20 per 21. Nah, 20 per 21 itu yang harus kita perhatikan ya, yang namanya 20 per 21 itu ini kurang dari 1 ya. Nah, ini kurang dari 1 ya. Ini kurang dari 1 ya. Nah, yang namanya angka kurang dari 1 ya, kalau dipangkatkan akan semakin kurang gitu ya. Jadi akan semakin eh, kurang dari 1 ya. Jadi kalau dipangkatkan besar ini kurang dari 1 ya. Nah, anggap saja ya kurang dari 1 ini 20 per 21 kan memang mendekati 1 ya. Jadi 0,9 sekian gitu ya. Jadi boleh kita tuliskan 0,9 sekian pangkat 2021. Nah, tetapi karena yang dipangkatkan itu kurang dari 1 ya, pasti hasilnya selalu kurang dari 1 ya. Nah, jadi karena ya yang dipangkatkannya kurang dari 1, nah pasti hasilnya juga kurang dari 1 ya. Nah, kemudian akar 2021 ya. Nah, akar 2021 ya. Nah, kita ambil yang terdekat saja gitu ya. Nah, misalnya akar dari 2500 gitu yang gampang ya. Nah, kan 50 kuadrat ya. Nah, jadi kalau misalnya akar 2021 itu pasti kurang dari 50 gitu ya. Yang bisa kita ketahui ya bahwa ambil yang paling dekat aja yang nilainya gampang kita kenal ya. Jadi ya akar 2021 ini boleh Bapak tuliskan lebih kecil dari akar 2500 ya. Tapi memang lebih besar dari akar 1600 gitu ya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa akar 2021 ini lebih kecil dari 50, tapi memang lebih besar dari 40 ya. Nah, kemudian ya berikutnya yang C ya. Nah, untuk pilihan C, 1/2021 pangkat min 1 ya. Nah, 1/2021 pangkat min 1 ya. 1/2021 itu kan 2021 pangkat min 1 ya. Nah, jadi bisa tulis ini 2021 pangkat min 1 ya. Dipangkatkan lagi min 1. Jadinya 2021 pangkat 1 ya. Atau 2021 ya. Nah, kemudian ya yang berikutnya kita lihat pilihan D dan E ya. Jadi sementara ini ya pilihan A kurang dari 1, pilihan B itu antara 40 dan 50, berikutnya pilihan C itu 2021 ya. Jadi sementara pilihan C ini paling besar nih sementara ya, sebelum kita lihat jawaban berikutnya D ya.
D20 per akar 21 ya. Nah, kita tahu akar 21 itu lebih kecil dari akar 25, tapi lebih besar dari akar 16 ya. Nah, maka pasti dapatnya 4, ya. Jadi nanti yang akar 21 itu ya, akar 21-nya sendiri ya berada di antara akar 16 dan akar 25. Jadi nanti pasti 4, 20 dibagi dengan 4, ya. Nah, ini pasti hasilnya juga 4, ya. 4, Nah, kemudian 2021 ya dibagi 2 akar 2021 ya. Nah, jadi apa namanya? Dari sini kita dapatkan ya akar 2021 ya ini sama dengan 2021 dibagi akar 2021 tentu akar 2021 ya dibagi dengan 2 ya. Nah, hasilnya itu antara ya 40 sampai dengan 50 tadi dibagi 2. Nah, maka ya hasilnya berarti di 20-an ya. 20 sekian ya. Jadi antara 20 sampai 25. Maka dari sini sudah dipastikan ya bahwa yang paling besar adalah C ya, yaitu 2021 ya. Maka kita pilih nomor 2 ini jawaban C. Nah, sebelum Bapak lanjut, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu ya untuk nomor 1, 2 ini ya. Untuk nomor 1, 2, kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Kalau tidak ada ya akan Bapak lanjut tentunya. Apakah ada yang bertanya? Halo, ada nggak ini? Halo? Halo, halo, halo. Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Takutnya lagi pada nggak ada nih, nggak ada suaranya ya. Oke, siap ya. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Bapak sedot dulu soal nomor berikutnya ya. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Dua buah bilangan positif memiliki selisih 5. Jika, hati-hati kalimatnya, jika selisih kuadrat kedua bilangan tersebut adalah 45 ya, maka bilangan yang terkecil adalah ya. Nah, jadi dalam hal ini kita mempunyai dua buah bilangan ya, positif ya, dua buah bilangan positif. Jadi dalam hal ini dua-duanya positif ya. Jadi kita tidak berurusan dengan bilangan negatif ya. Jadi lebih enak ya karena tidak berhubungan dengan bilangan negatif. Nah, kita misalkan ya. Jadi sekarang kita misalkan bilangan tersebut ya. Misalkan bilangan ya. Bilangan tersebut adalah A dan B ya. Dengan kita anggap saja A-nya yang lebih besar dari B ya. Dengan A lebih besar dari B. Nah, menurut soal ya, dua buah bilangan positif memiliki selisih 5 ya. Nah, berarti kalau kita misalkan A-nya lebih besar dari B, maka kita punya itu A dikurangi B ya. Nah, itu sama dengan 5 ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya diketahui bahwa selisih kuadrat kedua bilangan. Selisih kuadrat kedua bilangan ya.
Jadi dikuadratkan dulu baru selisih ya. Jadi selisih dari kuadrat ya. Maka A kuadrat ya kurang B kuadrat itu sama dengan 45 ya. Nah, jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 45. Nah, dari sini bisa kita tuliskan ya A kuadrat min B kuadrat itu kan A plus B ya, A plus B dikali A min B itu sama dengan 45 ya. Nah, kemudian ya A plus B kali A min B-nya kan sudah ada ya, A min B-nya 5 ya. Nah, itu sama dengan 45 ya. Nah, maka dari sini akan kita dapatkan bahwa A plus B, nah itu sama dengan 45 bagi 5, 9 ya. Nah, jadi di sini kita punya A plus B sama dengan 9. Sementara tadi kita punya A min B itu sama dengan 5 ya. A min B sama dengan 5. Nah, ini kita jumlahkan saja ya. Nah, ini coba kita jumlahkan. Jadi kita eliminasi dengan dijumlahkan. 2A ya, 2A sama dengan 14 ya. Nah, maka dari sini akan kita dapatkan A-nya adalah 7 ya. Nah, kemudian A plus B tadi sama dengan 9. Nah, karena A-nya sudah diketahui 7 ya, maka B adalah 9 kurangi A ya. Nah, berarti dapatnya 9 kurangi 2, maaf 9 kurangi 7 sama dengan 2 ya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah 2 ya. Nomor 3 ini jawabannya 2 yaitu pilihan B ya untuk nomor 3. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung disampaikan ya. Jadi kalau tidak ada, Bapak langsung ke soal berikutnya. Nah, kemudian ya karena agak susah ya di layar kalau harus melihat yang raise hand ya, yang tanda tangan. Nah, jadi kalau yang apa, yang angkat tangan. Nah, yang raise hand yang angkat tangan ya karena Bapak tidak langsung menampilkan partisipan terus. Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung saja ya di-unmute mic-nya langsung disampaikan secara lisan. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya yaitu nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ya, di sini ada suatu operasi ya. Nah, di mana A dioperasikan dengan B ya, dengan tanda operasi itu biasanya disebut besi ya. Jadi di sini kita tuliskan ya A dioperasikan dengan B itu menjadi ya A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi kalau misalnya ya kita punya, ini misalnya saja ya. Misalnya kita punya 3 besi dioperasikan dengan besi dengan 4 ya. Berarti hasilnya ya 3 kuadrat min 4 kuadrat ya. Nah, di mana 3 kuadrat min 4 kuadrat itu boleh ditulis 3 plus 4 kali 3 min 4 ya. 3 plus 4 ya 7, 3 min 4-nya min 1 jadi min 7. Itu ini contoh ya. Nah, sekarang yang kita punya itu di soal ya. Ini 8084. Nah, itu harusnya sebelum kurung 4042 ada pesi dulu nih ya. Nah, ini harusnya ada pesi dulu ya. Baru kurung 4042 ya. Mohon koreksi kalau Bapak ada salah nulis ya. Nah, lalu pesi lagi kurung 2021 ya. 2021. Udah gitu pesi lagi
lalu 2020. 2020. Nah, kurung bukanya ada 3 ya, maka kurung tutupnya juga 3 ya. Nah, jadi yang kita proses ya, kalau yang seperti ini, yang paling dalam dulu kurungnya ya. Jadi yang kurung ketiga, jadi yang kita proses yang ini dulu nih. Nah, yang ini dulu kita proses ya. Nah, 2021 pesi 2020 ya. 2021 ya dioperasikan dengan 2020 ya. Nah, sesuai dengan rumusnya dapatnya adalah 2021 kuadrat kurang 2020 kuadrat. Nah, dengan menggunakan sifat ya bahwa A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B kali A min B. Nah, maka 2021 kuadrat kurang 2020 kuadrat itu menjadi 2021 plus 2020 dikali ya 2021 kurang 2020. 2021 dengan 2020 dapatnya 4041 ya. 4041 dikalikan 2021 kurang 2020 itu 1 ya. Nah, jadi 4041 kali 1 ya. Dapatnya ya 4041. Nah, berikutnya ya, berarti kan sekarang udah kita jawab ya. Nah, ini tuh 4041 ya. Jadi udah dapat 4041. Nah, berikutnya yang kita proses adalah ini ya. Yaitu ya 4042 diproses dengan besi dengan 4041 ya. Nah, maka hasilnya 4042 kuadrat kurang 4041 kuadrat ya. Sama dengan 4042 plus 4041 kali 4042 kurang 4041. Nah, 4042 kurang 4041 itu kan 1 ya belakangnya ya. Jadi kita tinggal lihat depannya. 4042 tambah 4041 adalah 8083 ya, 8083 ya. Nah, baru yang terakhir ya. Nah, berarti yang terakhir itu prosesnya adalah ya 8084 kemudian dioperasikan dengan 8083 ya. Ini ya yang paling akhir ya. Nah, sama dengan 8084 kuadrat kurangi 8083 kuadrat. Prosesnya sama seperti tadi, 8084 tambah 8083 dikali 8084 kurangi 8083 ya. 8084 tambah 8063 ya, itu adalah 16167 ya. Dikali 1 ya, maka jawaban akhirnya adalah 16167. Nah, dengan demikian jawaban untuk nomor 4 ini adalah C ya. 16167. Sekali lagi ya, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa langsung disampaikan ya, dengan mengaktifkan mic ya, lalu sampaikan pertanyaannya. Nah, kita bersiap-siap ya dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 5.
Nah, untuk soal nomor 5 ya, jika 2 pangkat X kali 8 pangkat Y sama dengan 16 dan 4X kuadrat tambah 12XY min 32 sama dengan 0, pertanyaannya adalah maka nilai X yang memenuhi adalah, nah kita tuliskan kembali soalnya. Pertama diketahui bahwa 2 pangkat X dikali 8 pangkat Y sama dengan 16. Nah, ini bisa ditulis 2 pangkat X kali. Nah, 8 itu 2 pangkat 3 ya. Pangkat Y sama dengan 16. 16 itu 2 pangkat 4. Kita terusin lagi. 2 pangkat X dikali 2 pangkat ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan Y. Namanya 2 pangkat 3Y ya. Sama dengan 2 pangkat 4. Nah, pada sifat ini berlaku ya 2 pangkat X kali 2 pangkat 3Y itu berlaku menjadi 2 pangkat X plus 3Y ya. Sama dengan 2 pangkat 4. Kesimpulannya apa? X plus 3Y sama dengan 4. Nah, karena yang ditanyakan X ya, karena yang ditanyakan soal itu X, maka nanti Y-nya yang kita buang ya. Jadi Y-nya kita nyatakan X ya. Jadi Bapak buat 3Y sama dengan 4 min X ya. Sehingga Y adalah 4 min X dibagi 3. Nah, kemudian ya yang berikutnya adalah 4X kuadrat plus 12XY min 32 sama dengan 0. Karena yang dicari X, kita biarkan X-nya 4X kuadrat plus 12X. Nah, Y-nya kita ganti dengan barusan 4 min X dibagi 3 ya. Kurang 32 sama dengan 0. 4X kuadrat tambah begini dulu. Supaya mudah 12X bagi 3 dulu ya. Jadi plus 4X kali 4 min X-nya kita kasih kurung ya supaya tidak salah mengalihkan. Kurang 32 sama dengan 0. Ini nanti 4X kuadrat plus 16X min 4X kuadrat min 32 sama dengan 0. Dari sini ya 4X kuadrat ya 4X kuadrat dengan min 4X kuadrat kan habis ya. Jadi yang tersisa adalah 16X ya. 16X min 32 sama dengan 0. 16X sama dengan 32 sehingga dapat X-nya adalah 2. Nah, dengan demikian ya untuk soal nomor 5 kita pilih jawaban B yaitu 2 ya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau tidak ada ya berarti kita akan lanjut. Nomor 6 ya, nomor 6. Jika A plus B pangkat 3Y dibagi 3C sama dengan D, maka nilai Y sama dengan, ya ini soal aljabar biasa ya. Jadi tinggal memindah-mindahkan ruas saja ya. Kita lihat soalnya ya, A ditambah B pangkat 3Y lalu dibagi dengan 3C ya.
A plus B pangkat 3Y bagi 3C itu sama dengan D. Ya. Dari sini akan kita dapatkan bahwa A plus B pangkat 3Y sama dengan 3CD. Ya, jadi dikalikan silang. B pangkat 3Y sama dengan 3CD min A. Nah, karena yang ditanya Y-nya saja, ya maka Y adalah 3CD min A tentu dibagi dengan B pangkat 3. Ya, jadi ini hanya soal aljabar biasa ya, jadi tidak ada yang aneh-aneh. Jawaban yang cocok 3CD min A per B pangkat 3. Ya betul ya, jawabannya adalah E. Itu untuk soal nomor 6. Silakan kalau mau di screenshot dulu ya atau di catat dulu juga boleh ya, tapi waktunya ringkas memang ya. Dan kita bersiap-siap ya melaju untuk soal berikutnya ya. Nah, soal nomor 7 ya, soal nomor 7 ini juga ya soal cerita biasa ya, soal hitungan sederhana ya. Hanya memang di dalam bentuk soal cerita ya, di sini butuh penalaran untuk menjelaskan atau untuk menerjemahkan soal tersebut ya. Nah, di sini ya kita lihat saja ya. Sebuah asrama ditempati penuh oleh 48 orang ya. Terdapat 4 kamar berisi masing-masing 3 orang ya. Kamar lainnya hanya ditempati oleh 2 orang. Banyaknya kamar di asrama tersebut adalah ya, kita tuliskan saja secara bertahap ya. Ya nanti kalau di UTBK sih langsung aja yang cepat ya, tidak usah bertahap begini, ini karena kan Bapak menjelaskan ya. Pertama adalah jumlah penghuni asrama ya. Jumlah penghuni asrama ya. Jumlah penghuni asrama itu ada 48 orang. Nah, 4 kamar berisi 3 orang ya. Jadi terdapat 4 kamar berisi masing-masing 3 orang ya. Jadi 4 kamar berisi masing-masing 3 orang ya. Maka ya yang ngisi kamar ini ya, yang mengisi 4 kamar ini, nah itu totalnya adalah 4 kali 3 ya. Berarti kita dapatkan 12 orang. Nah, orangnya itu kan totalnya 48. Yang mengisi ya satu kamar yang isinya masing-masing 3 orang, karena ada 4 kamar ya berarti 12 orang. Maka sisa orang ya, sisa orangnya itu adalah 48 min 12, yaitu 36 ya. Nah, lalu ya jumlah orang per kamar, nah, yang sisa ini akan ditempatkan pada kamar yang satu kamarnya hanya boleh 2 ya. Nah, maka di sini kita akan dapatkan jumlah kamar ya, jumlah kamar dengan kapasitas 2 orang per kamar itu adalah 36 dibagi dengan 2 ya. Berarti ada 18 kamar ya. Nah, jadi di kasus ini ada 18 kamar kapasitasnya 2 orang dan ada 4 kamar kapasitasnya 3 orang. Dengan demikian jumlah total kamar ya. Jumlah total kamar itu adalah 4 ditambah 18 sama dengan 22 ya. Jadi ada 22 kamar di asrama tersebut. Dengan demikian
Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Ya, baiklah ya, kita akan bersiap-siap untuk soal yang berikutnya ya. Nah, baiklah ya, kita bahas saja soal nomor 8 ini. Bangun datar di bawah ini yang memiliki satu simetri lipat adalah, nah baiklah ya, kita lihat dulu apa itu simetri lipat ya. Nah, kita lihat apa itu simetri lipat. Nah, ini ya penjelasannya. Ya, ini ya penjelasan simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk mencari simetri lipat dari suatu bangun datar, maka dapat dilakukan dengan membuat percobaan ya, dengan membuat potongan kertas ya. Dengan potongan kertas yang ukurannya mirip dengan yang akan diuji coba ya. Lalu lipat-lipat kertas tersebut untuk menjadi dua bagian sama besar. Jika suatu bangun dilipat menjadi dua, sehingga lipatan yang satu, ya ini yang penting, sehingga lipatan yang satu dapat menutup bagian yang lain dengan tepat, maka dikatakan bangun tersebut memiliki simetri lipat. Ya. Nah, kita lihat ya beberapa contoh bangun yang ada simetri lipatnya ya. Ini contohnya bisa dilihat di sini. Ya, jadi ini segitiga sama kaki ya, simetri lipatnya ada 1, sama sisi itu ada 3, sembarang tidak ada simetri lipatnya, siku-siku sama kaki simetri lipatnya 1, persegi panjang simetri lipatnya 2, dan seterusnya ya. Nah, maka di sini ya kita lihat ya, yang ditanyakan mana yang memiliki satu saja simetri lipatnya ya. Nah, yang memiliki satu simetri lipat ya. Layang-layang udah jelas ya, ini layang-layang. Nomor 2 di sini ya, ini layang-layang. Nah, ini 2 layang-layang. Kemudian 3 segitiga sama kaki ini ya. 3 segitiga sama kaki ya. Nah, kemudian trapesium sama kaki ini nomor 1 ya. Nah, jadi 1 2 3 udah benar nih. 1 2 3 sudah benar. Nah, yang belum ada itu gambar jajaran genjang ya. Nah, karena belum ada gambar jajaran genjang ya, jadi kita gambar saja ya.
Nah, sebentar ya supaya mudah, Bapak ambil dari luar saja ya. Nah, ini contoh jajaran genjang ya. Ntar Bapak kecilin dulu ya. Ya, ini contoh jajaran genjang ya. Nah, jajaran genjang kalau kita lihat ya, ini tidak memiliki simetri lipat ya. Karena diambil dimanapun ya, kalau kita lipat tidak akan menutup satu dengan lainnya ya. Jadi untuk jajaran genjang ini ya, nah, tidak memiliki simetri lipat ya. Tidak memiliki simetri lipat. Nah, ini untuk jajaran genjang. Jadi trapesium sama kaki ada satu, layang-layang satu, segitiga sama kaki ada satu, jajaran genjang itu tidak ada. Jadi nomor 8 jawabannya sudah jelas, yaitu A ya, yaitu 1, 2, 3 benar. Nah, itu untuk soal nomor 8. Silakan kalau mau di save dulu ya, atau di screenshot dulu sambil bersiap-siap dengan soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 9. Nomor 9, sebuah limas segi 4 beraturan ya, limas segi 4 beraturan memiliki panjang rusuk alas dan rusuk tegak yang sama, yaitu 4 cm. Volume limas tersebut adalah, nah, kita gambarkan limas segi 4-nya ya. Nah, ini adalah ilustrasi suatu limas segi 4 TPQRS ya. Di sini ada limas segi 4 TPQRS. Memiliki rusuk alas dan rusuk tegak yang sama ya. Nah, yang disebut dengan rusuk alas itu ya sudah jelas PQ, QR atau RS atau SP ya. Nah, jadi ini 4 ya. Nah, ini juga 4 ya. Kemudian rusuk tegak itu TP, TQ, TR atau TS ya. Ini rusuk tegak, ini 4 ya. Ini juga 4, ini 4 ya. Nah, yang namanya volume limas ya, volume limas. Nah, itu rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kalau di sini sepertiga kali luas alasnya, luas PQRS ya. Luas PQRS. Kali tingginya di sini adalah OT. Nah, berarti di sini ya sepertiga kali luas PQRS ya, karena berbentuk persegi ya tinggal 4 kali 4. Itu 16 kali OT. Nah, untuk mencari OT ya, berapa sih tinggi OT ya? Nah, caranya begini ya untuk mencari tinggi OT ya. Pertama ya kita akan mencari PR dulu ya. Jadi kan perhatikan ini siku-siku ya, bahwa PR kuadrat ya. Jadi Bapak tulis di sini ya. PR kuadrat itu adalah PQ kuadrat, PQ kuadrat tambah QR kuadrat ya. Nah, PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat itu 16
tambah 16 ya sama dengan 32 sama dengan 2 kali 16. Maka PR ya itu akar dari 2 kali 16 atau 4 akar 2. Nah, kalau PR-nya 4 akar 2 ya maka kita akan dapatkan PO ya. PO-nya setengah kali PR ya. Yaitu 2 akar 2. Nah, lalu perhatikan ya segitiga siku-siku POT ya. Perhatikan segitiga POT ya. Nah, untuk segitiga POT berlaku ya PO kuadrat tambah OT kuadrat. PO kuadrat tambah OT kuadrat sama dengan PT kuadrat. PO kuadrat ya, PO itu yang tadi 2 akar 2 ya. 2 akar 2 di kuadrat jadi 8 ya. Tambah OT kuadrat ya. Jadi dari mana ya PO-nya? PO-nya dari sini ya. Nah, tambah OT kuadrat sama dengan PT kuadrat ya. PT itu kan PT itu 4 ya, 4 kuadrat berarti 16. Nah, OT kuadrat 16 kurang 8 ya, yaitu 8 ya. Atau 4 kali 2. Maka dapat OT-nya akar dari 4 kali 2. Hasilnya 2 akar 2. Nah, berarti ya ini kita masukkan ke sini ya, yaitu 2 akar 2. Nah, sehingga hasil akhirnya ya 16 kali 2, 32 akar 2 dibagi dengan 3. Nah, itu untuk soal nomor 9. Nah, silakan ya kamu dicatat dulu ya dan Bapak juga ya bersiap-siap untuk soal berikutnya ya, yaitu soal nomor 10. Sebentar ya, ini ada sedikit gangguan. Nah, kita lanjutkan dengan soal nomor 10 ya. Diketahui bahwa jumlah dua bilangan adalah 76. Jika bilangan yang besar dibagi bilangan yang kecil memberikan hasil 4 dan sisanya 11 ya, maka selisih kedua bilangan tersebut adalah, nah sama ya ini kita misalkan dulu bilangannya.
Misalkan ya, misalkan bilangan tersebut adalah A dan B ya. Ya dengan kan ada yang lebih besar ya, misalnya dengan A-nya yang lebih besar dari B ya. Nah, diketahui kayak jumlah dua bilangan 76 ya. Jadi A ditambah B adalah 76. Lalu jika bilangan yang besar dibagi bilangan yang kecil, hasilnya memberikan 4 dan sisanya 11. Jadi gini ya. Jadi A dibagi B ya sama dengan 4 ya. Nah, ditambah sisa 11 gitu. Nah, jadi misalnya gini ya, misalnya saja katakanlah ya 12 dibagi dengan 5 ya, 12 bagi 5 ya sebagai ini ya ilustrasi ya, ini ilustrasi lainnya. 12 bagi 5 ya. Yang ngepasnya kan 2 ya. Ditambah sisanya adalah 2 ya. Nah, yang 5 dengan 2 ini kan kelipatan ya. Jadi 5 kali 2. Nah, jadi nanti 12 itu 5 kali 2 ditambah 2 ya. 12 sama dengan 5 kali 2, lalu berikutnya tambah 2. Nah, maka di sini pun begitu ya. Jadi A itu adalah, kalau tadi 12 5 kali 2, ini 4 kali B ya. Nah, lalu ditambahkan dengan 11 ya. Nah, ini A adalah 4B tambah 11 ya. Nah, A-nya itu bisa diganti ya kan. Berarti dari sini A itu adalah 76 min B ya. Nah, A-nya kita ganti dengan 76 min B sama dengan 4B ditambah 11. 76 min 11 sama dengan 4B ditambah B. 65 sama dengan 5B ya. Maka B-nya adalah 13. Nah, tadi ya diketahui bahwa A itu adalah 76 min B ya. Maka A adalah 76 kurang 13 ya. Berarti dapatnya 63 ya. Yang ditanya selisih kedua bilangan ya. Nah, karena yang paling gede A ya maka selisihnya itu A kurang B ya. A kurang B 63 kurang 13. Dapatnya adalah 50. Nah, itu untuk soal nomor 10 ya. Silakan kalau mau di-save dulu ya, di-screenshot dulu atau dicatat dulu sambil Bapak menyiapkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan soal nomor 11. Sebotol sirup dapat dibuat menjadi 60 gelas jika dilarutkan dengan air dengan perbandingan ya 1 bagian sirup
untuk 4 bagian air. Banyaknya gelas yang dibutuhkan jika perbandingan larutannya 1 bagian sirup dan 5 bagian air ya. Jadi di sini ya, jika 1 bagian sirup ya dibagi apa? Jadi di sirup itu ya, sirupnya 1 bagian, airnya 5 bagian ya. Nah, jadi misalnya ya kita punya gelas ya. Nah, kita punya gelas. Nah, misalnya ini gelasnya ya. Nah, anggap saja gitu ya. Misalnya volume gelas itu adalah V ya. Nah, maka ya untuk kasus yang pertama itu ya, kan 1 bagian sirup 4 bagian air ya. Nah, maka untuk kasus pertama sirupnya itu adalah 1 bagian dari total 5 ya. Jadi 1/5 pi ya. Nah, sedangkan airnya adalah 4/5 pi ya. Jadi airnya 4/5 kali volume ya. Nah, di sini ya jumlah totalnya. Nah, ini ada 60 gelas ya. Ada 60 gelas. Nah, di sini ya kita anggap ya mungkin kalau di kimia kan ada reaksi dengan pembatas gitu ya. Kalau di kimia. Jadi di sini sirupnya pembatas sedangkan airnya berlimpah ya. Jadi yang kita perhatikan itu sirup ya. Jadi sirupnya terbatas sedangkan airnya melimpah ya. Nah, jadi misalnya ini ketika pada kasus kedua ya. Nah, pada kasus kedua ya volume gelas sama tentunya ya. Masa sih gelasnya jadi berkurang ya kan enggak. Nah, ini volume gelas tentu sama V ya. Hanya ya perbandingan sirup dengan airnya 1/5. Sehingga sirupnya itu sekarang itu adalah 1/6 ya. Jadi 1/6 pi ya. 1/6 pi ya. Nah, sedangkan untuk airnya itu adalah berarti 5 bagian ya, 5/6 pi. Jadi kalau dijumlahin ya 1/6 tambah 5/6, 6/6. Nah, di sini kita nggak tahu berapa nih, ada X gelas ya. Nah, di sini yang ditanya ada berapa gelas nih? Ada X gelas. Nah, untuk kasus ini ya, untuk kasus soal ini, nah sekali lagi pembatasnya adalah jumlah sirupnya harus sama ya. Jadi jumlah sirup di kasus pertama dengan di kasus kedua itu harus sama ya. Jadi jumlah sirup ya atau volume sirupnya gitu sama ya. Jadi volume sirup ya. Jadi yang dilihat bukan airnya ya. Jadi volume sirup total gitu ya. Pada kasus 1 harus sama dengan volume sirup total pada kasus kedua. Nah, jadi volume sirup total pada kasus 1 adalah 1/5 volume kali 60 gelas ya. Nah, sama dengan di kasus kedua 1/6 volume ya kali X gelas. Nah, yang kita cari X ini ya. Yang kita cari X-nya. V-nya coret ya, V-nya coret ya. Nah, maka dari sini akan diperoleh bahwa X itu adalah 6/5 dikali 60 ya. 60 bagi 5 12, 12 kali 6 72. Nah, jadi jumlah gelas yang diperlukan adalah 72. Sekali lagi ya di kasus ini dianggap sirupnya yang menjadi pembatas ya, sedangkan airnya berlimpah ya. Ya, karena kan kalau namanya minuman sirup tentu yang penting adalah
sirupnya ya. Baiklah ya, kita lanjut dengan yang berikutnya. Pak Aldi menjual sepeda ya seharga 784.000 dan memperoleh keuntungan 12%. Agar ia dapat keuntungan sebesar 15%, seharusnya ia menjual sepeda tersebut dengan harga ya. Nah, misalkan ya harga awal sepeda itu adalah X, kita misalkan ya. Misalkan harga awal sepeda ya, itu sama dengan X. Nah, maka ya 784.000 itu tidak lain adalah harga awal sepeda X tambah keuntungannya 12% ya. 12% kali X ya. 12% kali X. Nah, bisa tulis ya 784.000 sama dengan X tambah 12% itu 0,2 apa 12/100. Bisa ditulis sebagai 0,12 X ya. Nah, jadi tidak lain 784.000 itu adalah 1,12 X ya. Maka X harga asal dari sepeda 784.000 ya dibagi dengan 1,12 ya. Nah, jadi di sini kita harus menghitung ya berapa sih 784.000 dibagi dengan 1,12 ya. Nah, kalau kita hitung ya tentu yang menggunakan hitungan biasa ya. Nah, maka akan diperoleh harga sepeda aslinya itu hanya 700.000. Nah, diinginkan keuntungan 15% ya, diinginkan keuntungan sama dengan 15%. 15% itu berarti 15/100 ya kali 700.000. Nah, maka ya keuntungan sekarang ya 15/100 kali 700.000 sama dengan berapa? Ya 15 ya kali 7.000 ya. Jadi untungnya ya 15 kali 7.000. Nah, itu untungnya 105.000 ya. Jadi untungnya 105.000. Nah, maka harga jual sepeda kalau ingin untung 15%, nah itu adalah 700 tambah 105 ya. Jadi 805.000. Ya, keuntungannya 105, harga asalnya 700. Nah, dengan demikian ya untuk nomor 12 ini jawaban yang kita ambil adalah jawaban B ya. Nah, silakan kalau mau di save dulu ya atau disimpan dulu. Nah, tetapi sepertinya Bapak belum bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya akan kita lanjutkan di sesi 3 nanti ya, pukul 9.45. Ya, pukul 9.45. Setelah Anda belajar matematika dulu ya.
Nah, sepertinya ya itu saja untuk pembahasan soal-soal PPS kuantitatif pada kesempatan pagi hari ini. Ya mungkin karena ya baru pertemuan pertama, ya boleh dikatakan belum optimal gitu ya. Jumlah soal yang kita bahas juga baru sedikit, karena memang tadi masuknya juga relatif terlambat ya. Karena tadi tepat jam 7 belum ada yang masuk. Nah, tetapi terlepas dari itu semua ya, semoga saja apa yang kita pelajari bisa membawa keberkahan, membawa manfaat, dan membawa kesuksesan untuk adik-adik semua pada UTBK SBMPTN 2021 ya. Bapak doakan semoga semuanya dapat meraih sukses, dapat meraih impian masing-masing. Itu saja, terima kasih atas perhatian dan atensinya, atas partisipasinya. Tolong ya untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.